kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain hadir. Silakan pimpin doa. Ina, pimpin doa Ina. Baik. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita mengawali dengan doa. Kita menyiapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena dengan penyertaanmu yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk memulai perkuliahan kami. Ya Bapak, bimbingilah perkuliahan kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bimbingilah dosen kami dimanapun dia berada, agar dengan kuasa-Mu ia selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan dalam menjalani hari-harinya. Bimbingilah orang tua kami dimanapun mereka berada dalam pekerjaan mereka, agar mereka dapat menjalani hari mereka dengan baik, dan semoga apa yang sudah kami rencanakan semuanya selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, hanya doa ini dapat kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ina. Sebentar ya. Baik. Ini ada gangguan sinyal sedikit ini. Ya. Baik. Suara Bapak bisa terdengar ya? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas ya? Jelas. Baik. Ya. Sebelum kita mulai, ya, Bapak mau kasih tahu dulu. Halo? Terdengar, Pak. Halo, Pak. Dengar ya? Baik. Hari ini mata kuliah evangelisasi adalah pertemuan terakhir di semester ini. Jadi ini adalah pertemuan ke-15. Jadi untuk mata kuliah evangelisasi ini pertemuan terakhir. Pertemuan ke-16 nanti itu sudah UAS, tapi UASnya kapan kita tunggu nanti pengumuman dari Prodi ya. Yang pasti ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah evangelisasi karena kita sudah hari ini sudah masuk pertemuan ke-15. Nah, untuk mendukung administrasi perkuliahan ya, coba nanti dicek lagi presensinya ya. Kira-kira sudah memenuhi 75% enggak? Atau sudah kalian ikuti 12 pertemuan kah untuk mata kuliah ini ya. Jadi kalau di bawah 12 pertemuan itu sama saja kurang dari 75% kehadiran. Maka sekarang sudah tersistem dengan baik. Mereka yang di bawah mengikuti mata kuliah 12 di bawah 12 pertemuan itu otomatis nanti tidak bisa mengikuti UAS ya. Tidak bisa mengikuti UAS berarti ya kamu harus mengulang dari awal. Jadi harus ambil mata kuliah ini di semester ganjil tahun depan. Karena di semester genap tidak ada.
Baik. Eh, untuk nilai tugas Bapak akan ambil hari ini, ya, akan Bapak sampaikan hari ini. Nah, kita sudah melihat di beberapa minggu sebelumnya itu materi-materi tentang evangelisasi, ya, berhadapan dengan dimensi sosiopolitik dan tata negara. Dan hari ini Bapak berikan dua itu, ya, menanggapi dimensi politik tata negara, dan yang satunya itu itu menanggapi media komunikasi sosial. Jadi ada 4 tanggapan gereja terhadap realitas-realitas yang berkembang di masyarakat. Nah, dari keempat dimensi itu, ya, coba kamu buat peluang dan tantangan bagaimana kalian harus berevangelisasi, ya, berevangelisasi di dunia sekarang. Berevangelisasi di dunia sekarang. Nah, maksudnya dengan situasi dan kondisi kekinian yang terkini, ya. Peluang apa kira-kira yang bisa kalian lakukan dalam berevangelisasi menghadapi dimensi-dimensi yang berkembang. Bapak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada dimensi sosio-agama, di mana bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, ya, berbagai suku, gitu, ya. Lalu juga menghadapi dimensi sosioekonomi, bagaimana misalnya ekonomi di tempat kalian masing-masing, ya, situasi ekonomi, karena kan di tiap daerah, di tiap kabupaten, di tiap kecamatan itu sosioekonominya beda-beda, ya. Nah, bagaimana peluang-peluang evangelisasi itu bisa disampaikan. Berikutnya menghadapi sosiopolitik misalnya. Nah, dan yang terakhir yaitu media komunikasi sosial. Mungkin di berbagai tempat media komunikasi sosial itu bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi tantangan, ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, paling banyak 2 halaman, paling banyak. Maunya Bapak 1 halaman cukup, ya. 1 halaman cukup. Ini tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Begitu, ya, Baok? Ya, Pak. Nah, kamu kelihatan makin tidak terurus saja. Baok? Kelihatan tidak cerah kamu. Sudah terlalu lama diputusi bau, ya? Sekadau, Pak. Oh, sekadau. Oh ya, sekadau, ya, sekadau. Sudah terlalu lama kayak nggak terurus. Udah punya pacar belum kamu? Belum lah, Pak. Belum. Oh, pantas. Nggak kayak konop, ya kan? Belum punya pacar, Pak. Nggak ada yang dulu. Biasanya orang yang punya pacar itu berupaya menampilkan diri yang cerah, energik, gitu. Nah, belajarlah dengan konap tuh. Ya, Pak.
mengenai tugas jelas ya? Jelas nggak? Atau ada yang mau ditanya? Tugasnya jelas? Pak. Ya. Tanya, Pak. Ya. Boleh diketik dan ditulis Gimana? kan, Pak? Boleh diketik, boleh ditulis. Oke, berarti 1 halaman ya, Pak ya? 1 halaman cukup. Maksimal 2 halaman. Baik, Pak. Itu peluang dan tantangan bagaimana kalian nanti bisa berpastoral lah ya maksudnya ya. Bagaimana kalian nanti berpastoral di kampung kalian, di tempat kalian masing-masing, lihat peluang dan tantangannya, lalu kira-kira yang bisa dibuat apa gitu. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan waktu persiapan kalian PPL. Kalian harus juga tahu bagaimana kondisi tempat kalian PPL ya. Kalian harus melakukan analisis sebelum melaksanakan praktek pengalaman lapangan itu. Ya, itu maksudnya. Supaya paham dulu situasi, lalu kira-kira apa yang bisa dibuat, apa yang cocok disampaikan, bagaimana harus disampaikan, nah itu nanti. Maksudnya itu. Ya. Itu ya, Bel. Iya, Pak. Masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kita masuk ke materi. PowerPoint Bapak kelihatan? Gimana? PowerPoint Bapak kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak. Nih, kelihatan ya? Nah, baik. Bapak mulai saja. Evangelisasi gereja menanggapi media menanggapi dimensi politik dan tata negara. Baik. Nah, kita berada di negara Indonesia yang mempunyai undang-undang, mempunyai hukum positif, mempunyai aturan-aturan yang jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, UUD 45. Nah, gereja sebagai bagian dari negara ini juga harus menampilkan perhatian yang teramat besar pada dimensi sosial ya, dan dari segi moralitas politik. Perhatiannya itu kepada hukum itu khususnya hukum positif beserta fungsi perlindungan terhadap kaum yang terpinggirkan ya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang termarginalkan, yang tersingkir secara politik, itu harus mendapat perhatian juga dari segenap warga gereja. Bagaimana nanti gereja tampil di situ ya, bagaimana gereja tampil mewartakan dirinya, menunjukkan dirinya. Eksistensi gereja itu nanti bagaimana dilihat. Baik, berdasarkan hukum positif pun hendaknya umat beriman awam, kita yang awam ini ya, mengintensifkan pelayanan yang bercorak struktural di samping yang bersifat karitatif ya, yang
yang bisa kita buat, antara lain juga meningkatkan hubungan antara gereja Katolik dan pemerintah daerah. Ini penting ya. Jadi dalam kehidupan menggereja juga jangan kita tidak mau tahu dengan urusan misalnya pemerintahan daerah, karena kita termasuk di dalamnya. Nah, dengan kata lain, dengan berbagai macam pekerjaan dari warga gereja, entah ada yang menjadi guru, ya, ada yang menjadi yang bekerja di dinas-dinas, lalu mungkin ada juga yang menjadi kepala daerah setempat, misalnya bupati atau camat atau kepala desa. Nah, itu penting bagi umat Katolik dalam menunjukkan bagaimana gereja Katolik itu ya. Jadi kualitas keberimanan kita sebagai orang Katolik itu bisa kita tunjukkan pada saat kita berkecimpung dalam dunia politik atau dunia tata negara ya, kenegaraan. Mungkin dalam dunia politik ada yang menjadi anggota DPR gitu ya, ada yang menjadi entah yang di daerah atau di provinsi atau yang di pusat. Jadi mereka yang terlibat secara langsung mengurus gereja, mengurus negara itu harus menampilkan nilai-nilai kekatolikan yang kuat agar dari mereka lah tercermin bagaimana orang Katolik itu bersikap gitu ya, menunjukkan dirinya. Nah, penting juga misalnya didirikan bentuk-bentuk advokasi terutama berkenan dengan urusan kaum miskin dan lingkungan hidup. Jadi orang-orang miskin yang terpinggirkan itu mungkin ada yang bekerja di dinas sosial, itu punya nilai lebih dalam membantu orang-orang yang terpinggirkan itu, yang termarginalkan, membantu orang-orang miskin. Dan juga yang penting pada saat ini adalah lingkungan hidup, di mana kita harus terlibat secara aktif dengan pekerjaan kita masing-masing, bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita itu agar alam kita itu dapat bersahabat ya, dengan hidup kita, bersahabat dengan seluruh kehidupan dan tidak menjadi bencana. Itu penting. Karena kita tahu kemarin di Sintang dan sekitarnya itu hampir 1 bulan itu banjir nggak surut-surut, ya kan? Dampaknya sangat terasa sekali. Nah, pendek kata, hendaknya para pemimpin umat itu intensif meningkatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dimensi politik dan tata negara itu. Bapak langsung saja ke ini ya. Nah, mendukung realisasi otonomi daerah seluas-luasnya. Gereja khususnya di tingkat lokal itu bisa misalnya memulai atau meningkatkan dialog, diskusi publik dan kerjasama dengan pihak-pihak lain tentang kepentingan bersama dan memperjuangkannya pada DPRD dan pemerintah daerah. Nah, biasanya pemerintah daerah itu punya wewenang untuk membuat peraturan daerah yang biasanya disahkan di tingkat DPRD, ya, di tingkat DPRD. Nah juga misalnya gereja juga menyiapkan para pelaku politik lokal melalui kaderisasi, pendidikan, pelatihan dan lain-lain di ranah kekuasaan, misalnya partai politik dan lain-lain.
ekonomi, otonomi rukun suku bangsa, dan lain-lain. Nah, penting juga warga gereja itu terlibat secara aktif dalam dunia politik. Karena minimal di tingkat daerah itu kita mempunyai wakil yang bisa berjuang di tingkat daerah untuk memperjuangkan hal-hal atau nilai-nilai kekatolikan itu. Ya. Berikutnya, menyiapkan tenaga terdidik dan terlatih di bidang kewenangan demi menatanya sebuah hasil otonomi daerah, sekaligus meredakan kecemburuan sosial atau ketidakadilan. Nah, inilah mengapa Bapak katakan tadi pentingnya orang-orang Katolik terlibat secara aktif dalam dimensi-dimensi yang sangat penting dalam kehidupan menggereja. Karena itu nanti menjadi kekayaan gereja juga ketika misalnya gereja perlu mengembangkan kehidupan rohaninya. Biasanya kan kalau ada pembangunan gereja, nah, pemerintah daerah atau orang-orang Katolik yang bekerja di pemerintahan itu bisa membantu, atau yang di dunia politik itu bisa membantu pembangunan gereja. Nah, pembangunan gereja Bapak artikan di sini bukan hanya pembangunan gedung saja, ya, tetapi juga pembangunan rohani, ya, pembangunan rohani. Nah, untuk itu perlu juga menyadari tanda-tanda zaman serta menafsirkannya dalam cahaya Injil. Itu ada di GS 4. Ya. Gitu. Nah, ini yang biasanya lebih penting dilihat, ya. Suara Bapak masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Jelas, Pak. Masih, ya? Masih, Pak. Ini evangelisasi gereja menanggapi media komunikasi sosial, ya. Ada budaya baru dalam kehidupan kita yang diciptakan oleh komunikasi modern. Ya, ada banyak sekali media-media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini menciptakan suatu budaya baru dalam berevangelisasi, ya. Sudah banyak sekali seminar-seminar yang dilaksanakan berkaitan dengan media komunikasi sosial ini. Juga ada beberapa skripsi dari mahasiswa setakat yang khusus kemarin itu berbicara tentang bagaimana pemanfaatan media komunikasi sosial itu, ya. Dalam misalnya pembelajaran di sekolah atau pembelajaran daring, khususnya ini seperti yang kita lakukan sekarang ini merupakan suatu budaya baru dalam perkuliahan yang dulu sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Yang kita tahu itu kuliah itu ya tatap muka, berada di kelas. Nah, setelah pandemi semuanya bisa dilaksanakan secara online, yang tidak pernah terpikirkan itu. Nah, ini penting bagi kita anak-anak muda, anak-anak milenial ini untuk melihat budaya baru ini dan terlibat langsung di dalamnya agar tidak ketinggalan zaman, ya. Menjadi orang-orang kekinian. Mungkin orang-orang tua kita itu tidak secepat kita dalam mengerti, misalnya dalam memahami media komunikasi, ya.
orang-orang tua itu biasanya ya masih sering nonton misalnya di TV begitu. Nah, ada hal-hal yang perlu diteliti secara mendalam. Seberapa jauh gereja di Nusantara ini menunaikan tugas kewajibannya untuk memanfaatkan media massa, yakni menyiarkan warta keselamatan, menggunakan hak mencanangkan hukum moral dan kritis tajam, mengecam pemberitaan kejahatan moral, mengingatkan kewajiban-kewajiban para pemakai media itu, yakni kaum muda, para orang tua, khususnya para penyelenggara. Lebih tegas lagi, kewajiban-kewajiban pemerintah demi kesejahteraan umum dengan membela dan melindungi kebebasan sejati. Nah, untuk misi itu, melaksanakan evangelisasi baru itu, umat beriman memerlukan jaringan informasi, tukar pandangan, ya, berbagai pengalaman iman mengenai tanda-tanda zaman melalui cara yang tepat, cepat, dan meluas. Pendek kata, bisa dikatakan begini. Seberapa jauh menanggulangi krisis dahsyat arus budaya baru itu, dan manakah sebab musababnya, alasan-alasannya, serta berbagai motivasinya. Mengapa dampak media yang didukung oleh gereja masih terasa lemah, seolah-olah tak berdaya. Nah, untuk itulah berlaku hak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pandangan. Dalam situasi itu, ada ensiklik gereja itu Evangelii Nuntiandi, ya. Nah, itu sangat bagus misalnya kalau misalnya kalian menemukan beberapa poin dalam ensiklik itu, Evangelii Nuntiandi itu, lalu melihat beberapa poin itu dan kalian misalnya punya ketertarikan untuk menulisnya dalam sebuah skripsi, ya. Itu bagus sekali. Nah, Bapak mau katakan begini, media cetak, media elektronik yang oleh Gereja Katolik di Indonesia itu makin banyak dipakai untuk menyiarkan evangelisasi, pewartaan Injil. Jadi kita kalau mau melihat misalnya khotbah hari Minggu, buka saja misalnya di Google, cari khotbah hari itu tahun A atau B atau C, lalu minggu biasa ke berapa, lalu cari, itu udah muncul, ya. Jadi media-media itu banyak sekarang dipakai untuk menyiarkan, mewartakan iman. Begitu juga misalnya ada Mazmur berapa, minggu ke berapa, lalu dengarkan. Jadi orang latihan Mazmur sekarang bukan lagi pergi ke gereja latihan, tapi buka YouTube untuk latihan. Jadi ada pergeseran nilai di situ, ya. Nah, buku-buku yang biasa itu hampir sudah jarang dicari-cari lagi. Kalau dulu itu buku-buku sangat sering dicari, ya. Maka Bapak melihat bisa jadi orang jarang sekarang pergi ke perpustakaan karena media-media online itu sudah bisa banyak membantu orang mencari referensi-referensi, ya. Bukan lagi di perpustakaan. Maka sangat jarang Bapak lihat mahasiswa setakat itu ada di perpustakaan, jarang di perpustakaan kampus kita, ya. Kalau dilihat pengunjung perpustakaan kita itu kadang dalam satu hari tidak pernah dimasuki oleh mahasiswa. Bapak nggak tahu kenapa. Mungkin, ya, salah satunya adalah berbagai macam informasi yang ingin dicari itu
sangat mudah ditemukan di dari handphone gitu ya. Buka Google, cari, udah biasa ketemu. Nah, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Demikianlah sekaligus berlangsung proses realisasi cara baru menggereja di Indonesia melalui paroki-paroki dan kelompok-kelompok kategorial atau fungsional kaum awam. Lebih intensif lagi melalui rukun-rukun hidup basis gerejawi sebagai kawanan-kawanan kecil, tetapi diwarnai eratnya saling pengertian dan kentalnya keakraban antar keluarga dan para warganya. Bahkan karena disadari bahwa rukun-rukun hidup gerejawi itu mengakar dalam komunitas basis masyarakat, beserta naluri-naluri persaudaraan para anggotanya. Nah, berbicara tentang hidup basis gerejawi, kelompok-kelompok itu, memang di masa pandemi ini kita sendiri melihat orang sama-sama menjaga jarak, maka untuk membentuk suatu kelompok-kelompok kecil biasanya ini menjadi di masa pandemi ini kendor, ya. Di mana dulu orang rajin doa lingkungan, sekarang sudah dibatasi pertemuan-pertemuan seperti itu. Lalu dulu yang biasanya rajin pada saat bulan Maria itu berkunjung dari rumah ke rumah, sembahyang rosario, doa rosario, di masa pandemi itu tidak dilakukan, ada beberapa itu. Maka dalam tanda kutip sebenarnya gereja dalam hidup rohani umat itu ada kemunduran, ya, ada kemunduran rohani. Jadi orang takut untuk berkumpul, terbiasa yang sifatnya online, khususnya yang di kota-kota ini terbiasa dengan misa online. Jadi sudah agak jarang mau berkumpul seperti semula. Nah, kalau ini ada yang tertarik menjadikannya sebuah skripsi, ini akan lebih baik. Jadi kenapa sih misalnya umat itu ada perubahan sebelum pandemi dan pada masa pandemi, lalu ini kan kita mau kembali lagi, mau kembali normal lagi. Nah, ada nilai-nilai yang hilang pada saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi itu. Nilai-nilai itu ya biasanya kelompok-kelompok basis itu biasanya udah terpencar gitu. Nah, tetapi dengan situasi yang seperti ini, gereja harus menemukan cara baru dalam menggereja, harus aktual, harus konkret. Nah, jadi nanti dilihat, jangan sampai ini jadi tantangan, jangan sampai jadi hambatan, tetapi bagaimana kalian mengintip peluang-peluang, bagaimana evangelisasi itu dapat diwartakan secara baik di masa pandemi. Nah, maka tadi sangat penting juga dilihat dimensi-dimensi itu. Dimensi sosio-agamanya bagaimana, dimensi sosioekonominya bagaimana, dimensi sosio-politik dan ketatanegaraannya bagaimana. Dan itu semua harus mendukung suatu upaya bagaimana pewartaan iman itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, begitu. Terima kasih. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri.
Silakan Juan. Sebelumnya dimatikan kamera ya Pak. Ya. Saya ingin bertanya mengenai evangelisasi gereja menanggapi media komunikasi sosial Pak. Nah, Ya. di zaman sekarang tentunya semua aktivitas dilakukan di rumah ya Pak ya. Baik komunikasi antara masyarakat, pendidikan, pekerjaan. Nah, tentunya juga para guru dan para tenaga pendidikan memperbolehkan atau seolah-olah para siswa dituntut untuk memiliki ponsel atau HP. Nah, tadi pagi saya berbincang dengan para orang tua di kampung saya. Mereka mengeluh bahwa dengan belajar menggunakan HP, para siswa SMP tidak mendapatkan apa-apa, dalam arti tidak mendapatkan ilmu. Bahkan ada beberapa siswa SMP juga di sekitaran kampung saya memiliki kasus-kasus Pak. Ada beberapa kasus seperti pemerkosaan anak di bawah umur, yaitu anak perempuan berumur 13 tahun diperkosa oleh 7 orang anak laki-laki. Nah, ada juga kasus di sekitar kampung saya dengan menggunakan HP. Mereka seolah-olah menggunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak penting Pak. Seperti contohnya chat atau berkomunikasi dengan bisa dikatakan pacar ya Pak ya, anak SMP yang berumur 13 tahun sudah memiliki pacar gitu ya Pak ya. Nah, di sini anak SMP tersebut seolah-olah menghiraukan apa yang diberitahukan oleh orang tuanya bahwa sekolah yang benar, tetapi dengan menggunakan HP tersebut anak itu tidak menghiraukan apa yang orang tuanya berikan kepada dia. Nah, saya berpikir bahwa dengan keadaan seperti ini, dengan menggunakan HP, benar kata orang tua, anak-anak jika tidak didorong hanya mengandalkan HP saja, siswa itu memang tidak menemukan apa-apa kalau dia dari dia sendiri tidak mau belajar. Nah, pertanyaan saya Pak, tanggapan dari gereja atau khususnya gereja Katolik mengenai kasus-kasus seperti ini, apa sih tanggapan dari gereja Katolik sekaligus menangani jika kasus-kasus seperti ini terjadi di sekitar lingkungan gereja? Terima kasih Pak. Baik, Juwandi, ini pertanyaan yang sesuai dengan studi kasus ya, ini studi kasus ya. Sangat disayangkan sekali ada anak usia SMP yang sudah sangat mengerikan memperkosa temannya baru 13 tahun ya. Seorang gadis 13 tahun diperkosa oleh 7 orang anak laki-laki, itu usia tingkat SMP itu udah kacau itu. Apalagi itu Bapak tidak tahu bagaimana pendidikan di tingkat usia dini ya. Harusnya para orang tua juga berperan mendidik anaknya itu. Nah, tetapi yang mau Bapak katakan adalah seperti yang dikatakan Juwandi tadi, HP itu bisa dilihat dalam dua sisi. HP itu bisa menjadi sumber informasi yang baik, sumber pembelajaran ya, bisa menjadi media pembelajaran.
tetapi juga bisa menjadi sumber malapetaka seperti yang dikatakan, seperti yang diceritakan Juwandi tadi dalam kasus itu. Sama seperti sebuah pisau ya, sebuah pisau punya dua sisi. Ya, sisi yang satu dia sangat bisa membantu kita dalam bekerja misalnya, terutama ibu-ibu di dapur untuk masak, pisau apa, ngiris-ngiris bawang apa, tapi di satu sisi bisa jadikan media untuk membunuh juga. Nah, maka yang diperlukan adalah pemahaman kita, cara pandang kita tentang melihat suatu media, suatu sarana itu tadi. Ya. Nah, Gereja Katolik pasti sangat menentang hal itu, pasti sangat tidak mengizinkan hal itu. Dan ini dalam situasi pandemi saat ini, ya memang semua siswa ya dituntut untuk mempunyai sarana media handphone untuk pembelajaran kan, untuk supaya bisa berkomunikasi dengan gurunya di saat pandemi, supaya bisa gurunya memberikan tugas-tugas sekolah. Maksudnya baik, tetapi kalau digunakan dengan cara yang tidak baik itu kembali ke pribadi lagi masing-masing. Ya. Kalian juga sama, masing-masing kalian pasti punya media, punya HP gitu kan. Tapi bagaimana kalian menggunakannya bukan untuk bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Maka yang kurang di masa pandemi ini adalah bimbingan guru. Karena biasanya orang tua itu tidak mau tahu dengan pendidikan anaknya. Dan sekolah ya diserahkan dengan guru. Salah anaknya, guru yang disalahkan. Orang tua pikirannya seperti itu. Nah, sangat disayangkan sekali ya, kasihan sekali kalau misalnya HP itu digunakan bukan untuk belajar, yang awalnya diminta oleh guru masing-masing punya HP, bukannya untuk belajar tapi untuk hal-hal yang lain, digunakan hal lainnya. Nah, bagaimana tanggapan gereja tentang hal itu? Untuk peristiwa ini ya pasti gereja itu mengutuk sekali perbuatan seperti itu, dan itu sangat dilarang dalam gereja Katolik ya, perbuatan-perbuatan seperti itu, apalagi memperkosa anak di bawah umur. Yang memperkosanya juga anak di bawah umur. Waduh, ini miris sekali hati saya dengarnya ya. Apalagi ini terjadi di bukan di perkotaan misalnya. Itu pemanfaatan penggunaan handphone itu menjadi sesuatu yang absurd sekali ya, yang bukannya membantu orang untuk belajar tapi malah membantu orang terjerumus dalam kegiatan atau tindak-tindak kejahatan seperti itu. Maka yang penting sebenarnya untuk anak-anak usia SMP itu adalah pendidikan awal sebenarnya itu sangat penting. Jangan jadi orang tua, anak perlu HP ya kasih HP aja tanpa dibimbing, tanpa dikasih tahu HP ini gunanya apa. Lalu juga lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, lingkungan. Kelompok dia biasanya bermain itu sangat mempengaruhi sekali tingkah laku, pembentukan karakter seorang anak. Maka kalau seorang anak berada dalam lingkungan yang baik, maka ia akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau seorang anak berada di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan tumbuh menjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Itu karena pengaruh lingkungan juga ada, pengaruh didikan awal, didikan di rumah oleh orang tua itu juga termasuk punya peran yang sangat besar sekali.
Bapak tidak bisa membayangkan itu anak umur 13 tahun diperkosa oleh anak usia yang sama oleh 7 orang lagi. Nah, itu begitu Juandi, itu dari pandangan gereja itu pasti sangat mengutuk perbuatan seperti itu ya, mengutuk keras itu, dan itu tidak di agama manapun pasti itu dilarang, sangat dilarang, apalagi itu tindak kejahatan kriminal. Begitu Juandi. Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini karena saya juga harus mempersiapkan untuk debat kandidat pemilihan ketua BEM nanti sore. Saya diminta jadi panelis, maka saya juga harus buat persiapan pertanyaan. Untuk itu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Bapak akan buat kolom tugas nanti yang harus kalian kumpulkan di situ. Sama seperti UTS kemarin. Paham? Paham, Pak. Halo? Paham, paham, Pak. Ya. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan kita ini. Siapa pimpin doa? Pujen. Baik, Pak. Ya. Baik, marilah Bapak dan ya. Kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita angkat anda dengan dalam berdoa. Dan Allah Bapa yang bertata dan baik, kasih atas berkat firman dari kami ke saat ini, yang mana ya Bapak pada bagian ini masih di ruangan ini untuk melaksanakan perkuliahan kami pada pagi hari ini. Dan saat ini ya Bapak, perkuliahan kami sudah selesai. Sini kiranya Engkau menyertai kami selalu pada aktivitas kami berikutnya. Doa ini Bapak kami adalah Kristus Tuhan dan Santo Agustinus, doakan Ya, tambahkan. Bapak, Putra, dan Baik, selamat pagi. Terima kasih. Mau foto kah? Foto, buka kamera. Mau, Pak. Ya, buka kameranya, kita foto. Bapak hitung sampai 3. Ean, Prakoso, Agapitus. Ya, Pak. Ya, buka kamera. Kita foto. Baik, 1, 2, 3.
sudah. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak tutup ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.